Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musniar. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Telusyatinge. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Halu Oleo Angkatan 1 tahun 2021. Hari ini kami akan melaksanakan video praktik pembelajaran atau peer teaching yang merupakan hasil akhir dari rangkaian pembuatan RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan evaluasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat, keluarga juga sehat. Amin. Tetap jaga kesehatan ya, tetap memakai masker bila keluar rumah. Nah, ya, Bu. Siap, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Fajar, silakan pimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Ya, terima kasih. Sudah Nak Fajar sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, saya lihat di sini di pertemuan tatap maya kita di sini semua sudah hadir. Tapi jangan lupa, meskipun di sini saya lihat semua hadir, jangan lupa isi list absen di classroom ya sebentar. Karena kita akan belajar materi, bahan ajar, dan LKPD. Semua akan saya kirim melalui classroom. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, dan unsur-unsur teks berita. Nah, di antara kalian, siapa yang masih ingat mengenai salah satu di antara yang saya sebutkan tadi, apakah pengertiannya, ciri-cirinya, ataupun unsur-unsur teks berita itu? Silakan, mungkin Nur Samna bisa menyebutkan unsur-unsur teks berita? Bu. Nur Samna. Ya, silakan. Iya, halo Bu. Ya, silakan. Iya, unsur-unsur teks berita itu terdiri atas unsur 5W plus 1H atau biasa dikenal dengan adik Simba, yaitu yang pertama adalah apa, kemudian di mana, yang ketiganya itu adalah kapan, Ya. kemudian siapa, Ya, terus mengapa, dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana, iya. Itu sudah lengkap ya, 5W tambah 1H itu dalam singkatan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, adik Simba. Yang lain bisa menyebutkan pengertian ciri-ciri, pengertian dari teks berita. Contohnya, siapa ya? Siapa yang bisa? Ayo. Ya, silahkan. Teks berita itu berisi tentang informasi, Bu. Tentang informasi. Nah, di mana kalian biasanya mendengarkan teks berita? Martini. Martini? Martini? Televisi, Bu. Di televisi. Oh, di televisi. Ya, Bu. Kalau misalnya itu media elektronik, ya. media cetak biasanya di mana? Koran, Bu. Iya, majalah. Koran, Bu. Jadi, tolong dimutkan ya, yang tidak, tolong dimutkan dulu caranya di anak-anak. Nah, jadi kalau mendengar kata teks berita atau mendengarkan kata berita, tentu kalian sudah paham, oh ternyata berita seperti ini, sebuah informasi yang dimuat dalam media cetak maupun media elektronik dan memiliki unsur-unsur 5W ditambah 1H. Nah, pelajaran hari ini masih berkaitan dengan teks berita, namun kita pindah pada aspek menganalisis teks berita berdasarkan strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan aspek keterampilan menulis teks berita, karena ini harus berbarengan. Nah, ini saya bacakan dulu ya, kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, di mana struktur teks berita itu memiliki 3 unsur, yaitu kepala berita, badan berita, dan
ekor berita. Kemudian kaidah-kaidah kebahasan teks berita memiliki 6 unsur. Untuk lebih jelasnya, nanti semuanya akan saya bagikan di Google Classroom. Kemudian mulai dari LKPD, bahan ajar, dan slide-nya. Tapi untuk pertemuan di sini, di Tatap Maya kita, saya juga akan tetap membagikan slide untuk lebih menambah wawasan kalian mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, semoga ini bisa menambah wawasan kalian dan pengetahuan kalian. Nah, nanti dalam proses pengerjaan LK-nya juga itu, tetap saya akan memberikan kesempatan kalian untuk berdiskusi, meskipun kita berada pada masa pandemi, semoga komunikasi di antara kalian tetap berjalan, karena kita bisa menggunakan aplikasi WA, ataupun Telegram, ataupun aplikasi yang lain untuk saling bertukar pendapat dengan teman-teman kalian. Ya. Nah, sudah membaca buku paketnya, anak-anak? Tentang teks berita? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Jadi, saya Sudah, bagikan Bu. slide. Oke, jadi saya bagikan slide-nya ini, nanti pada saat di dalam slide juga kita akan membahas secara bersama di dalam Tatap Maya ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, silakan simak baik-baik sebentar ya. Saya bagikan dulu. Mana ya? Sudah dilihat anak-anak? Belum, Bu. Belum? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dilihat ya? Ya. Sudah, Bu. Nah, Sudah, di Bu, sini sudah. saya akan menjelaskan dulu. Nanti pada saat proses penjelasan ini, kalian Sudah, akan Bu. saya minta juga beberapa tanggapan ya. Nah, struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ada apa yang kalian lihat di dalam gambar? Apa yang kalian lihat dalam gambar? Ada apa, Ada Bu? 4, Bu. Ada pemain bola. Persib Ya, Bandung, Bu. Ada banjir. Banjir. Ada KRI Nanggala, Bu. kapal KRI Nanggala, Bu. Ya, ini yang Kapal paling terakhir selam. adalah kapal selam Nanggala ya, baru-baru sekali. Jadi beritanya mungkin sudah banyak kita lihat di televisi kah, atau di koran, atau bahkan mungkin banyak di internet, Facebook apa ya, segala macam media yang kita bisa akses. Kemudian, nah apa itu teks berita? Tadi sudah kita jelaskan di awal. Nah, teks berita adalah teks yang berisi tentang peristiwa yang terjadi di seluruh dunia dan disebarkan melalui berbagai media sosial, elektronik maupun media cetak. Nah, ada koran, ada majalah, kemudian ada juga di televisi. Nah, struktur teks berita, kita masuk pada intinya. Nah, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi ini dalam buku kalian itu disebut dengan piramida terbalik. Ya. Kepala berita itu memuat 4 unsur. Yang pertama adalah apa, unsur apa, kemudian yang kedua adalah unsur siapa, yang ketiga adalah kapan, dan yang keempat adalah di mana. Nah, jadi di kepala berita itu harus memuat unsur ini di mana. Unsur-unsur ini merupakan namanya juga kepala ya, jadi unsur yang sangat penting dalam sebuah teks berita. Kemudian di tubuh berita itu ada 2, yang pertama adalah bagaimana dan mengapa. Mengapa itu adalah sebab terjadinya peristiwa itu, kemudian bagaimana adalah akibat dari peristiwa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa itu. Kemudian ekor berita itu adalah informasi-informasi yang tidak penting dari teks berita. Artinya ada informasi yang dalam teks berita itu tapi tidak termasuk dalam unsur 5W ditambah 1H. Nah, kemudian kita pindah pada yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Nah, dalam teks berita itu harus menggunakan bahasa baku di mana tujuannya adalah semua kalangan bisa memahami. Contoh misalnya dalam sebuah teks berita, anggap misalnya kita di Kabupaten Bone.
menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa daerah kata bahasa Bugis, tentu misalnya orang yang di luar dari Kabupaten Bone itu, misalnya orang yang Rekang, mereka tidak paham dengan bahasa yang kita gunakan. Jadi penggunaan bahasa itu harus menggunakan bahasa baku yang istilahnya bahasa standar yang bisa dipahami oleh semua kalangan. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi waktu misalnya setelah, sebelum, ya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bahwa. Ya ini untuk ketika ada kalimat yang merupakan kalimat tidak langsung, jadi menggunakan kata bahwa, misalnya pemerintah Kabupaten Bone atau Bupati Kabupaten Bone mengatakan bahwa, jadi itu adalah merupakan kalimat tidak langsung dengan menggunakan konjungsi bahwa. Kemudian yang keempat adalah penggunaan kalimat langsung. Nah, penggunaan kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik 2 ganda di awal dan di akhir kalimat. Kemudian penggunaan keterangan waktu, ya. Misalnya pada sore hari atau pada pagi menjelang siang, yaitu menggunakan yang merupakan penggunaan keterangan waktu. Misalnya kebakaran terjadi di Desa Lamuru pada siang hari, atau misalnya kebakaran terjadi di Desa Beli pada subuh menjelang pagi, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan kata kerja mental. Misalnya kata kerja mental itu contoh ya, beranggapan, berasumsi, berpraduga, memperkirakan, ya seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin biasa juga kalian cari-cari di internet mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, artikel-artikel yang berkaitan dengan materi kita pada pembelajaran hari ini. Nah, ini ada contoh teks berita. Di sini saya ambil dari Tribun Bone ya, bukan Sulsel iNews ya. Kebakaran di Bone hanguskan 10 rumah, nenek dan cucu tewas berpelukan. Nah, saya minta di antara kalian, adakah yang bersedia untuk membacakan teks berita ini? Salma, tolong dibaca teks beritanya Salma. Salma, Bu. ada? Ya, Bu. Tolong. Mana beritanya, Bu? Belum nampak, Bu. Hah? Belum kelihatan teks beritanya, Bu. Belumkah? Ini? Iya. Wah, bisa diperbesar sedikit slide-nya, Bu. Slide-nya saya tunggu ya. Oh, besar Ya, sekali. perbesar, ya. Aduh. Ya, oke. Ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Kebakaran di Bone hanguskan 10 rumah, nenek dan cucu tewas berpelukan. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk, Jalan Pasar dan Cakalang, Desa Lamuru, Kecamatan Telung Siatinge, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Selasa 6 April 2021. Kebakaran tersebut menghanguskan 10 rumah dan mengakibatkan 2 orang tewas. Selain itu, 1 orang luka bakar dan 2 sepeda motor ikut hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar. Inilah tadi contoh teks berita. Nah, sekarang Ibu ingin kita berdiskusi di sini untuk membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya ini. Jadi, saya minta dulu untuk 1 orang. Coba Pak Elias, kira-kira menurut Pak Elias di sini unsur apa? Apa jawabannya Pak Elias? Pak Elias. Apa jawabannya ini, unsur apa? Elias? Oh, yang lain? Tentang kebakaran, Ibu. Tentang kebakaran, ya. Yeah. Kemudian, Bu Martini, unsur siapa? Apa jawabannya? Apa yang kita dapat? Apa yang Martini dapat di sini? Bisa tangkap dari berita ini? Siapa? Artinya siapa yang terlibat dalam kebakaran? Ya, Bu. Saya, Bu. Sabar, Bu, sabar. Ya. Nenek dan cucunya. Nenek dan cucunya. Kemudian ada yang lain? Penduduk di Jalan Pasar. Penduduk, ya. Bu. Patiroi, Bu. Terus? Patiroi. Ya, Patiroi. Suaminya juga ikut
terbakar ya. Rumah Kemudian warga, Bu. ya warga desa Lamuru. Ya, kemudian Asri coba Oh, Ibu. unsur kapan? Suami Hawang. Oh, ya. Asri, yang kapan unsur kapan Asri? Itu terjadi pada tanggal 6 bulan April 2021, Bu. Ya, bagus ya, ada jawabannya di situ, tepat sekali. Kemudian Nurbaya, di Nurbaya kapan? Di mana kebakaran ini terjadi? Di mana? Di Jalan Pasar Desa Lamuru, Ibu, Kecamatan Telung Siat. Ya, iya betul ya, di Kecamatan Desa Lamuru, Kecamatan Teluk Siatinge. Kemudian Tony, mengapa kebakaran itu terjadi? Ini masuk pada unsur mengapa. Tony, Ya, Bu. mengapa kebakaran itu terjadi? Diduga akibat arus pendek listrik di rumah Patiroy, Bu. Ya, bagus ya. Jawabannya mengapa. Kemudian bagaimana artinya akibat yang ditimbulkan dari kebakaran itu? Coba Harsidin. Bagaimana akibat? Kerugian akibat dari kebakaran itu, ada kerugian secara material, uang sebanyak puluhan juta ya, kalau tidak salah. 1,5 miliar ya itu ya. Jadi semua unsurnya 1,5 miliar. Ya, semua unsurnya termuat dalam teks berita ini. Jadi, nah itu tadi, dalam proses menentukan struktur teks berita, kita harus mengetahui dulu unsurnya, kemudian kita bawa ke, misalnya kepala berita tadi kan ada memuat 4. Jadi di sini yang dianalisis adalah misalnya paragraf pertama, kepala berita berarti paragraf berapa? Paragraf pertama ya, paragraf pertama dan paragraf pertama dan paragraf pertama dan kedua ya. Jadi karena memuat unsur apa, kapan, siapa, dan di mana. Kemudian paragraf yang memuat tentang tubuh berita dimuat di paragraf keberapa? Tubuh berita itu 2 unsur, mengapa dan bagaimana. Paragraf ke 3, Bu. Fajar? Ya, 3. Paragraf ke 3. Nah, yang ekor berita. 3, Bu. Oke, bagus ya. Ya, ekor berita kira-kira yang mana di situ ada yang termasuk ekor berita, artinya ada informasi tapi tidak masuk ke dalam unsur 5W ditambah 1H. Ada yang bisa menyebutkan satu kalimat? Harsidin, Pak Safrudin, belum pernah bicara Pak Safrudin? Ya, Bu. Adakah yang kita dapat di sini yang termasuk ekor berita, artinya informasi yang tidak masuk ke dalam teks 5W ditambah 1H atau Diksimbah? Atau ada yang lain? Nur Samna? Nur Samna? Salma? Bu, apa Bu? Ekor berita. Yang termasuk ekor berita artinya informasi yang tidak masuk ke dalam unsur 5W ditambah 1H. Karena ini ekor berita itu tidak selamanya ada dalam teks berita, tapi saya tanyakan dulu ke kalian, apakah ada informasi yang kalian dapat di sini tidak termasuk ke dalam unsur 5W ditambah 1H. Nah, itulah yang menjadi ekor berita. Ya, sudah dipahami ya? Ya, ada. Bisa ditunjukkan? Kalau di beritanya ini, Bu, mengandung semua aspek 5W 1H. Ya, artinya memang tidak ada ekor berita. Jadi ekor berita ya, itu Bu. Jadi ekor berita itu bisa dikatakan bahwa tidak terdapat dalam teks berita yang sedang kita analisis. Jadi bisa dikasih keterangan nanti pada LKPD, karena ini lain berita yang ada di LKPD ya anak-anak. Nanti pada saat misalnya kalian menemukan teks berita yang tidak ada ekor beritanya, tulis saja di situ keterangannya tidak terdapat dalam
teks berita. Semua informasi dalam teks berita masuk ke dalam unsur berita. Oke, sampai di Iya, sini Bu. dipahami? Bisa Paham, dipahami? Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, untuk yang materi selanjutnya, jadi ini nanti akan ada dari LKPD ya. Ya, ini sekarang kita pindah untuk aspek keterampilannya menulis teks berita. Nah, di buku kalian juga ada, tapi untuk lebih menambah wawasan, saya akan memaparkan sedikit ya. Nah, langkah-langkah menulis berita itu harus ada. Jadi misalnya seorang wartawan itu ketika mendengarkan sebuah peristiwa, jadi dia harus ada langkahnya, tidak menulis di tempat saja, tapi dia harus melakukan sebuah yang namanya proses wawancara. Ya, ini untuk lebih jelasnya ini adalah langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama itu adalah mendatangi sumber berita dan melakukan wawancara. Ya, jadi jangan misalnya peristiwanya di Desa Lamuru, kemudian kalian datangi di Desa Ajalireng. Padahal itu ketika kita ingin memperoleh informasi, kita harus mendatangi sumber beritanya. Jadi untuk mendapatkan berita yang akurat. Karena kalau tidak, kita mewawancarai orang yang tidak terlibat langsung atau misalnya tidak melihat langsung berita itu, hanya akan mengatakan katanya-katanya. Jadi itu tidak fakta, tidak mengandung fakta, tapi mengandung argumen-argumen saja. Nah, itu yang bertentangan dengan berita nanti yang akan kita tulis. Kemudian, ketika melakukan proses wawancara, catatlah fakta-fakta penting. Nah, ini fakta-fakta penting itu yang memuat unsur tadi, 5W ditambah 1H. Ya, dicatat itu apa? Jadi hanya sekedar catatan saja, catatan sekedar saja. Jadi nanti setelah pulang ke rumah atau misalnya setelah proses wawancara, barulah melangkah ke langkah ketiga itu mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh. Ya, sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Nah, apa? Ayo, Asri, apa yang mau ditanyakan, Nak? Bagaimana kalau kita membuat berita ini baru sebenarnya kita datangi sumber berita? Berarti kita harus keluar kelas ini, Bu? Iya, karena ini untuk pertemuan selanjutnya ada. Cuma ini saya paparkan sudah memang tapi kan sebelum aspek keterampilan, kalian harus menguasai dulu strukturnya dan kaidahnya. Tapi ini hanya untuk tambahan saja. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita bahas ini ya. Bingung juga saya ini. Kemudian ini yang harus menjadi catatan juga pada saat wawancara, ya. Pada saat wawancara ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, ya. Persiapkan dulu memang pertanyaan terlebih dahulu, ya, apa yang ingin ditanyakan. Kemudian dalam proses wawancara harus dapat menjaga sikap dan menciptakan suasana agar tidak kaku sehingga responden mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian jangan lupa memperkenalkan diri, misalnya saya dari SMP ini, Bu, saya ada mendapatkan tugas seperti ini, Pak, Bu, ingin mewawancarai apakah Ibu bersedia, jadi diminta kesediaan responden ya untuk diwawancara. Jadi jangan langsung saya tanya tanpa ada kesediaan dari responden. Kemudian yang kedua, yang keempat yang harus diperhatikan adalah menyiapkan alat untuk mencatat atau merekam jawaban. Jadi bawa rekaman atau misalnya HP ya untuk merekam. Kemudian setelah proses wawancara dilakukan, jangan lupa tetap menjaga adab dengan mengucapkan terima kasih. Ya, sekian anak-anak, semoga bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya, untuk pengerjaan LK-nya, kita akan bertemu di classroom ya. Jadi kemudian untuk hal-hal yang tidak dipahami atau kurang jelas cara pengerjaan LK itu, silakan ditanyakan di grup WA ya. Silakan nanti kirimkan jawaban kalian di Google Classroom untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Kemudian dalam proses wawancara, ya, sudah dipahami ya. Jadi nanti ya, ya. Tolong diingatkan dulu. Ya. Marsudin. Berita tentang apa, Bu, yang kita mau cari ini, Bu? Sudah ada di LKPD, Nak. Jadi masih berkaitan dengan di LKPD-nya, nanti kalian baca. Jadi ini beda ya, yang dianalisis tadi di materi itu beda dengan di LKPD. Untuk lebih memahami, lebih untuk memperdalam pemahaman kalian. Jadi silakan baca LKPD-nya, tapi tadi cara pengerjaannya tetap sama, cuma beritanya berbeda. Ya, dapat dipahami, Asri? Ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, siap ya?
Jadi untuk kegiatan selanjutnya kita lanjutkan di Classroom dan grup WA ya. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, saya persilakan dulu satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini ya, supaya ada pengalaman belajar kalian ya, bagi kalian. Siapa yang bisa menyimpulkan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita? Bagaimana? Saya, Bu. Ya, Sri, silakan. Struktur berita itu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita, Bu. Ya, bagus. Terus ada yang lain? Atau Unsur Pak? kebahasanya, Bu, Ya. 5W 1H. 5W ditambah 1H, adik Simba. Ya, sampai di sini pertemuan kita ya. Nanti kita akan lanjutkan semuanya di Classroom dan grup WA. Jangan segan bertanya ya. Ya. Ya, Ya, silakan. Bu. Ya, baik. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa kita sama-sama berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita bisa bertemu kembali di dalam kelas seperti dulu. Akan pasti akan berbeda, Nak, ketika kita berada di masa tatap muka seperti ini dengan bisa bersehelo di dalam kelas, ya. Ya, silakan untuk kesempatan terakhir saya minta kepada Pak Asri untuk menutup pembelajaran di sini dengan berdoa sebelum Ibu menutup pembelajaran ini. Kita berdoa dulu. Pak Asri pimpin dulu. Ya, kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih atas atensi anak-anakku sekalian. Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dunia dan akhirat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktik pembelajaran yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.